selamat pagi anak-anak atau adik-adik. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut bagaimana percaya kita masing-masing. Berdoa untuk belajar. Doa selesai. Baik, di sini karena saya baru pertama kali memasuki sekolah ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yogi Widianto, bisa dipanggil Pak kalau di dalam gedung atau lingkungan sekolah ini. Kalau di luar boleh panggil nama atau panggil abang, saya silakan. Ini saya sebagai guru pengganti dari mata pembelajaran PPKN di kelas 6 ini. Jadi karena banyak materi yang belum saya sampaikan, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang itu sebagai seorang pemimpin atau kepemimpinan. Sebelum saya memasuki materi yang di dalam, saya akan menjelaskan apa itu pemimpin atau bagaimana menjadi seorang pemimpin. Jadi, pemimpin merupakan seorang yang memimpin kelompok 2 atau lebih, baik organisasi maupun di dalam keluarga. Jadi adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian, jadi seorang pemimpin itu adalah seorang yang memimpin di atas kita dan seperti dalam contohnya di dalam kelas ini pasti ada salah satu seorang untuk duduk menjadi seorang ketua kelas. Seorang ketua kelas itulah yang dinamakan seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang dikatakan sebagai pemimpin adalah kemampuan seorang untuk mengendalikan atau memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan. Contohnya, kita di Indonesia ini memiliki seorang pemimpin, yaitu yang dinamakan presiden. Presiden itu adalah seorang pemimpin yang ada di negara NKRI ini. Jadi, presiden kita sekarang ini adalah Insinyur Joko Widodo. Beliau adalah seorang pemimpin di negara kita. Jadi, kita akan belajar tentang nilai-nilai kepemimpinan dan menjadi seorang pemimpin untuk menambah pemahaman. Kita akan belajar menilai kepemimpinan dari pemimpin yang ada di sekitar di lingkungan kita. Contohnya, ada yang tahu contoh kepemimpinan di sekitar kita? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, silakan ajukan tangannya. Baik, kalau tidak ada, ini akan saya jelaskan seorang pemimpin yang ada di sekitar kita. Contohnya itu di dalam keluarga. Di dalam keluarga itu ada bapak, ada ibu, ada adik, ada kakak. Bagaimana kita mengetahui siapa seorang pemimpin di dalam keluarga kita itu? Seorang pemimpin dalam keluarga yaitu adalah bapak kita. Bapak kita adalah seorang laki-laki sebagai kepala keluarga yang mengatur dalam rumah itu. Jadi contoh yang paling mudah kita temui di dalam lingkungan sekitar kita itu adalah bapak kita. Itu adalah seorang pemimpin dalam keluarga kita dari awal kita lahir sampai kita memiliki keluarga nanti. Yang selanjutnya contohnya lagi di dalam lingkungan kita, di lingkungan masyarakat atau yang disebut dengan ada desa, ada dusun dan RT RW. Jadi untuk mengatur semua yang ada di dalam desa itu, seorang pemimpinnya adalah kepala desa yang dinamakan kepala desanya. Jadi yang selanjutnya belajar dari lingkungan. Anda akan bertambah pengetahuannya tentang nilai-nilai kepemimpinan saat diajak berbincang dengan tokoh di lingkungan sekitar dan meladani nilai-nilai yang ditunjukkannya.
Anda bisa diajak untuk mengunjungi tempat kerja tokoh dan mendiskusikan program atau kegiatan dengan warga setempat. Jadi maksudnya itu belajar dari lingkungan. Selanjutnya, kepemimpinan itu bukan hanya kita memimpin di dalam kelas atau di mana saja. Kita itu harus belajar juga dari lingkungan. Bagaimana caranya kita menjadi seorang pemimpin yang baik dan dapat dipercaya oleh orang. Kalau tidak, kita bisa belajar dari lingkungan di sekitar atau berbicara dengan masyarakat, dengan teman-teman kita yang baik. Bagaimana kita mau jadi seorang pemimpin yang baik kalau kita tidak melewati sebuah hal komunikasi dari lingkungan di sekitar kita. Jadi yang selanjutnya, supaya kita menjadi seorang pemimpin yang baik itu, yang terutama adalah kerjasama dengan orang tua. Bagaimana kerjasama dengan orang tua? Halnya kita minta bimbingan dari bapak atau ibu, atau kita minta motivasi dari saudara-saudara, adik-adik kita. Gimana caranya kita membuat pengajuan pertanyaan kepada mereka? Kita bertanya, bapak, ibu, kakak atau adik yang di rumah, bagaimana caranya supaya saya bisa jadi pemimpin yang baik di negara, di lingkungan kita, di sekolah, dimanapun kita berada. Di sini ada sebuah pertanyaan dari saya untuk anak-anak kalian. Siapa orang di sekitarmu yang menginspirasi dirimu sendiri? Yang menginspirasi dirimu untuk menjadi seorang pemimpin. Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, ini akan menjadikan PR buat kalian semuanya. Baik, kalau ada yang tahu di akhir pelajaran, silakan dijawab. Tapi kalau tidak ada yang menjawab sampai akhir pembelajaran nanti, akan jadikan sebuah PR. Yang kedua, apakah mereka seorang pemimpin? Jadi pertanyaan tadi menyangkut juga siapa yang menginspirasi diri kalian di sekitar lingkungan kalian, mau di sekolah, di rumah, dimanapun, dan apakah mereka seorang pemimpin? Silakan tanya. Dan pertanyaan terakhir, ini setelah menjawab pertanyaan yang kedua, silakan jawab yang pertanyaan ketiga ini. Mengapa mereka disebut seorang pemimpin? Kalau sudah ada yang tahu, silakan angkat tangan, menjawab. Kalau belum ada, kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Selanjutnya adalah pemahaman tentang nilai-nilai kepemimpinan. Akan sangat mudah bagi Anda apabila dibantu di rumah dengan cara mendiskusikan hal-hal yang dipelajari di sekolah. Anda pun akan sangat terbantu apabila memperlihatkan contoh yang konkret atau nyata dari nilai-nilai kepemimpinan dan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Jadi, jika kita ingin menjadi seorang pemimpin itu, kita harus berkomunikasi dengan kita sekitar kita, baik teman, orang yang lebih tua, orang yang lebih tua dikit dari kita, dari umur kita, atau yang lebih pentingnya kita harus berkomunikasi pada orang tua kita. Itu yang lebih penting. Bagaimana caranya kita jadi pemimpin? Nah, di sini salah satu nilai yang dimiliki seorang pemimpin adalah kemampuan mempersatukan warga di sekitar kita. Banyak pemimpin yang memiliki nilai tersebut. Jadi di sini ada sebuah ajakan. Ayo kita mencari, mengetahui, melihat di sekitar kita. Bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin? Oke, baik. Untuk pertanyaan tiga tadi,
ada yang bisa jawab? Kalau tidak ada yang bisa jawab, ini untuk PR silakan dijawab lewat kertas, selembar atau kirim dari lewat online, karena situasi pada saat ini kita masih mengalami COVID-19. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik, anak-anak sekalian, jangan lupa terus jaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker kalau mau keluar rumah. Oke, baik. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada yang belum paham dengan pembelajaran yang saya sampaikan hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sekalian. Saya persilakan, saya kasih waktu kita 5 menit untuk memberi pertanyaan. Baik, bagaimana, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, hari ini pembelajaran kita cukup sampai sini. Sebagai kesimpulannya, jadilah seorang pemimpin yang bijaksana, yang dapat dipercaya, yang jujur dan yang adil, ramah, yang pastinya sopan kepada teman-teman, keluarga, masyarakat maupun dimanapun kita berada. Seorang pemimpin itu dibutuhkan dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih. Ini akhir pembelajaran kita, teman-teman semuanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, saya persilakan untuk kemas barang, buku-buku yang ada, silakan. Ingat, PR-nya dikumpulkan minggu depan. Baik, kalau sudah, sebelum pulang, di awal kita sudah berdoa, terus di akhir ini kita berdoa juga. Pulang, mulai kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.